Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami kepada surga ini, dan sekali-kali kami tidak akan mendapatkan petunjuk kalau Allah tidak memberikan kami petunjuk. Syukur alhamdulillah kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan hidup kepada kita semuanya. Dan semoga kita dijauhkan dari segala keterburukan dunia dan keterburukan di akhirat nanti. Tak lupa sholawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Semoga kelak kita dapat syafaat darinya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Untuk video kali ini aku akan membahas tentang larangan saat ihram di tanah suci ya. Tapi sebelumnya silahkan subscribe, like, komen, dan tekan tombol bunyi loncengnya. Dan jangan lupa share di media sosial kalian. Oke? Saudaraku semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan ketika seseorang sedang berada di tanah haram dan berakibat batalnya ibadah yang sedang dilakukan. Lantas apa saja kebiasaan yang dilarang di tanah suci tersebut? Tanah suci juga disebut dengan tanah haram. Tempat ini dinamai dengan kata haram karena di tanah ini berlaku berbagai ketentuan yang mengharamkan seseorang melakukan hal-hal yang buruk. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Rizem Aziz dalam Sejarah Lengkap Agama-Agama Ibrahim dari Masa ke Masa. Buku ini juga menjelaskan bahwa selain orang yang beriman dilarang atau diharamkan untuk menginjakkan kakinya di tanah ini. Sofyan Hadi dalam tafsir Kos-Kosi jilid 1, Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam, Nabi Hud alaihissalam, Nabi Soleh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Lut alaihissalam menjelaskan tanah ini disebut dengan tanah haram karena haramnya kegiatan menumpahkan darah manusia maupun binatang. Lantas apa saja yang termasuk dalam batasan wilayah tanah suci tersebut dan apa saja kebiasaan yang dilarang di tanah suci ini? Disebut dalam buku ringkasan fikih Sunan Sayyid Sabiq oleh Syekh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, batas wilayah tanah suci tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Batasan tanah suci di sebelah utara adalah Tan'in dan yang berada 6 km dari Makkah. Kemudian batasan sisi selatan adalah Al-Idho'ah Lib yang terletak 12 km dari Makkah. Pada sebelah timur batasan adalah Ji'rona yang berada sejauh 16 km dari Makkah. Sedangkan pada sisi laut batasnya adalah Wadi Nahlan yang berada 14 km dari Makkah. Terakhir, pada bagian barat batasan tanah suci adalah As-Sumaisi yang terletak 15 km dari kota Makkah. Disinilah Ka'bah dan Masjidil Haram ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini pula Adam dan Hawa dipertemukan, dan masih banyak lagi peristiwa bersejarah dalam Islam yang terjadi di sini. Oleh karena itu, ketika sedang melakukan ibadah di tanah suci, yaitu saat haji maupun umroh, seseorang dilarang mengerjakan beberapa kegiatan. Apa saja kebiasaan yang dilarang di tanah suci tersebut? Jamaah haji maupun umroh perlu memperhatikan ya larang-larangan yang menjadi konsekuensi ihram.
Jamaah haji harus menjauhkan larangan-larangan ihram untuk menjaga kesempurnaan ibadah haji dan umroh. Yang pertama, kita harus menjaga jangan sampai melakukan hubungan seksual suami istri atau jima ya. Hubungan badan suami istri atau jima diharamkan selama dalam keadaan ihram, sebagaimana keterangan Al-Quran. Jima merusak haji dan umroh dengan syarat atau keharaman sengaja, tanpa paksaan dan mumayyiz. Jima merusak haji ketika dilakukan sebelum jamaah melakukan tahallul awal, demikian juga berlaku pada umroh. Selain merusak haji dan umroh, jima juga membuat jamaah mendapatkan dosa dan faman faradha fihinnal hajjal fala rafasa. Siapa saja yang menetapkan niatnya untuk melaksanakan haji pada bulan-bulan itu tidak boleh rafas atau jima. Quran surat Al-Baqarah 197. Yang kedua, tidak boleh ciuman dan bersedap-sedapan, kontak fisik dengan syahwat. Ciuman dan kontak fisik dengan syahwat diharapkan bagi jamaah haji yang pertama dengan atau yang kedua tanpa penghalang, meski yang kedua tanpa konsekuensi sanksi fidyah. Demikian juga dengan memeluk dan menyentuh dengan syahwat, baik menghasilkan ejakulasi maupun tidak selama ihram. Ketika kulit suaminya bersentuhan dengan kulit istrinya dalam percumbuan atau dengan syahwat, maka tindakan jamaah haji tersebut dicatat sebagai dosa. Adapun tatapan kepada lawan jenis juga diharamkan meski tanpa konsekuensi sanksi fidyah. Faman faradha fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj, yang artinya siapa saja yang menetapkan niatnya untuk melaksanakan haji pada bulan-bulan itu tidak boleh rafas, jima, berbuat fasih, dosa, dan berbantah-bantahan dalam masa pelaksanaan haji. Quran surat Al-Baqarah 197. Hal ini patut menjadi perhatian bagi jamaah haji yang berangkat bersama istrinya ke tanah suci. Yang ketiga, masturbasi. Jamaah haji maupun umroh ya dilarang melakukan masturbasi dengan tangannya sendiri atau dengan tangan istrinya. Jamaah haji terkena sanksi fidyah bila terkena ejakulasi karena masturbasi tersebut. Masturbasi dengan tangan selain istri diharamkan. Masturbasi dengan tangan istri diharamkan selama ihram. Yang keempat, nikah atau menikahkan. Jamaah haji diharamkan melangsungkan akad nikah atau ijab maupun qabul. Jamaah haji juga tidak boleh menikahkan orang lain selama ihram. Akad nikah yang berlangsung ketika ihram tidak sah. La yankihul muharimu wa la yunkihu. Orang berihram tidak boleh menikah dan tidak boleh menikahkan HR muslim. Yang kelima, tidak boleh mengenakan parfum. Jamaah haji diharamkan mengenakan parfum atau wangi-wangian pada badan, pakaian atau alas kaki selama ihram. Karena itu jamaah haji maupun umroh dianjurkan mengenakan parfum atau wangi-wangian sebelum niat ihram. Wala talbasu say'am masahu za'faranu walal warsu. Jangan pula kalian memakai pakaian yang diberi minyak wangi atau wewangian dari daun tumbuhan. HR Al-Bukhari. Yang keenam, meminyaki rambut.
Jamaah haji diharamkan untuk memakaikan minyak meski tidak wangi pada rambut dan jenggotnya meski hanya beberapa lembar selama ihram. Tetapi jamaah haji maupun umroh boleh membasuh kepala dan badannya dengan daun bidara Cina atau sabun yang wangi karena tujuannya memang membersihkan bukan mewangikan badan. Yang ketujuh, mencukur rambut pada bulu di tubuh. Jamaah haji atau umroh diharamkan untuk menghilangkan bulu yang tumbuh di berbagai anggota tubuhnya dengan cara memotong, mencukur, mencabut, membakar, dan meminum obat yang dapat menghilangkan bulu tubuhnya selama ihram. Jamaah haji tidak boleh menghilangkan rambut, jenggot, bulu ketiak, bulu tangan, bulu kaki, bulu kemaluan, atau bulu yang tumbuh di bagian lain tubuhnya. Wala tahliqu ru'usakum. Jangan mencukur rambut kepalamu. Quran surat Al-Baqarah 196. Yang kedelapan, memotong kuku. Jamaah haji diharamkan untuk menggunting atau memotong kuku tangan atau kaki selama ihram berdasarkan kias pada mencukur bulu di tubuh. Tetapi jamaah haji boleh memotong kukunya yang pecah bila ia merasa sakit atau terganggu tanpa sanksi fidyah. Yang kesembilan, menutup kepala. Jamaah haji laki-laki maupun umroh diharamkan menutup kepala dengan sesuatu yang biasa dipakai sebagai penutup kepala seperti sorban, peci, topi, atau penutup kepala lainnya selama ihram. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian memakai baju, celana, sorban, jubah, atau pakaian yang menutupi kepala. HR Al-Bukhari. Yang ke-10, menutup wajah. Jamaah haji perempuan diharamkan untuk menutup seluruh atau sebagian wajahnya selama ihram. Kalau suatu kain menutupi wajahnya tanpa sengaja, maka ia harus segera menyingkap kain tersebut. Jamaah haji maupun umroh perempuan juga diharamkan untuk memakai sarung tangan selama ihram. Yang ke-11, mengenakan pakaian berjahit. Jemaah haji maupun umroh dilarang mengenakan pakaian berjahit yang menutup sebagian atau seluruh tubuhnya tanpa uzur selama ihram. Tetapi jemaah haji atau umroh boleh mengenakan sandal atau kaki dengan syarat tidak menutupi seluruh jarinya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, seorang laki-laki datang lalu berkata, "Wahai Rasulullah, pakaian apa yang Anda perintahkan untuk kami ketika ihram?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Janganlah kalian memakai baju, celana, sorban, jubah, pakaian yang menutup kepala, kecuali seseorang yang tidak memiliki sandal, hendaknya dia memakai kuf, sejenis sepatu kulit, dan tapi hendaklah dipotongnya hingga berada di bawah mata kaki." HR Al-Bukhari. Wa hurrima alaikum saydul barri ma dum'atum huruma. Diharamkan bagimu menangkap binatang buruan darat selama kamu dalam ihram. Quran surat Al-Maidah 96. Yang ke-13, memotong pohon atau mencabut rumput hijau. Jamaah haji diharamkan memotong pohon atau mencabut rumput yang hijau baik di dalam maupun di luar ihram. Jamaah haji tidak boleh memotong pohon atau mencabut rumput yang hijau baik ditanam maupun tumbuh sendiri. Jamaah haji wajib mengganti dengan harga yang sebanding dengan pohon atau rumput yang rusak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Kota ini terhormat karena penghormatan Allah. Pohonnya tidak boleh ditebang, binatang liarnya tidak boleh diburu, rumput basahnya tidak boleh dibersihkan. HR Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan An-Nasai. Yang keempat, berdebat sengit. Jamaah haji diharamkan untuk berdebat sengit atau bertikal meributkan hal yang tidak perlu selama pelaksanaan haji. Jamaah haji yang melanggar di atas akan dikenakan 3 jenis denda atau sanksi. Jamaah haji yang melanggar larangan boleh memilih salah satu jenis denda atau sanksi yang telah ditentukan. Denda atau sanksi atas pelanggaran tindakan yang dilarang karena ihram selain pelanggaran jima adalah menyembelih domba atau kambing yang cukup umur. Yang kedua, sedekah 3 sya kepada 6 orang miskin termasuk fakir di tanah haram, di mana setiap orangnya mendapatkan setengah sya atau 3 puasa 3 hari. Orang yang melanggar larangan boleh memilih di antara 3 jenis denda sanksi tersebut. Zainuddin Al-Malibari, Fathul Mu'in, Bandung, Sirkatul Ma'arif tanpa catatan tahun, halaman 63. Demikian keterangan singkat mengenai larangan-larangan ketika kita dalam keadaan ihram. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.